Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Mutmainah dari Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA, Prodi Farmasi. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang translasi DNA untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi molekuler. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein dari informasi genetik yang ada pada DNA. Proses sintesis protein ini terdiri dari proses transkripsi dan translasi. Nah, setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berasal pada nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahap ini akan disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintetase tRNA aminoasil. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk membuat protein. Sebagaimana kita ketahui bahwa mRNA mengandung urutan 3 jenis asam nitrogen yang disebut kodon. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi suatu protein. Hal yang harus diingat juga adalah dalam translasi ada aturan memasangkan basa nitrogen. Jadi, pada translasi A, mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. Lalu, U pada mRNA akan berikatan pada A tRNA. Dan G pada mRNA akan berikatan pada C tRNA. Yang terakhir, pada C mRNA akan berikatan pada G tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Nah, yang pertama, inisiasi adalah tahap di mana mRNA akan bersatu dengan ribosom dan membentuk kompleks inisiasi. Untuk proses translasi sendiri, AUG adalah kodon start atau kodon awal. Dimulai saat ribosom subkulit kecil terikat dengan mRNA. Selanjutnya, elongasi. Elongasi merupakan proses penambahan asam amino terhadap rantai asam amino yang telah terbentuk sebelumnya. Proses ini diawali dengan datangnya tRNA yang memiliki antikodon yang sesuai dengan kodon di dalam ruang A ribosom. Dan yang terakhir ada terminasi. Terminasi tahap akhir di mana ruang A akan sampai pada kodon stop dan mengaktifkan faktor pelepas yang menyebabkan penambahan molekul air pada rantai asam amino yang telah terbentuk dan menyebabkan asam amino lepas dari ribosom. Setelah pelepasan rantai asam amino akan siap untuk dimodifikasi hingga menjadi protein yang fungsional. Perlu diingat, kodon stop tidak akan mengkode asam amino, namun akan bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan proses translasi. Alhamdulillah, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.